Sudah kelihatan, Mas? Ada. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari Politeknik Negeri Padang yang telah melaksanakan PKL di PT Halo, tes. Ya, Apakah suara saya kedengaran, Mas? Ada. Oh ya. Yang telah melaksanakan PKL di UDA Coding dan e-delegasi SDN BHD. Berikut pelaporan dari pelaksanaan PKL saya, Mas. Untuk yang pertama itu ada profil perusahaan. Di sini profil perusahaan di tempat saya melakukan praktik kerja lapangan, yaitu di UDA Coding dan e-delegasi. Nah, untuk jadwal PKL yang saya laksanakan itu mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai 6 Januari 2023 dengan sistem kerja WFH dari bulan Agustus sampai Oktober 2022 dan bekerja di kantor mulai dari bulan November sampai bulan Januari 2023. Untuk selama PKL itu saya ditempatkan di posisi sebagai UI UX designer UDA Coding. Di sini saya bekerja sama dengan Mas Ahmad dari delegasi untuk mengembangkan produk atau proyek yang diberikan. Nah, untuk aktivitas rutin selama PKL itu yang pertama ada pelaporan tugas. Pelaporan tugas ini melalui WA Group UDA Coding dan juga Mr. Task untuk mengupdate task per harinya. Kemudian juga ada kegiatan mingguan, yaitu membuat modul dan artikel. Untuk modul dan artikel ini saya kerjakan selama 20 minggu. Jadi untuk modul dan artikel itu 20 modul dan 20 artikel. Untuk artikel dan modul ini juga sudah saya lengkapi, Mas. Nah, selama bekerja sama dengan delegasi atau dengan bekerja sama dengan Mas Ahmad, itu saya juga sudah mengerjakan beberapa proyek yang langsung berhadapan dengan klien. Nah, klien di sini itu adalah Mas Ahmad atau dari pihak delegasi. Untuk proyek yang pertama yaitu ada Hawa Apps klien. Nah, di sini ada dua, seharusnya Hawa Apps klien dan Hawa Apps Tasker to Driver. Untuk Hawa Apps klien ini yang bertanggung jawab penuh yaitu Puan Aina dari delegasi. Hawa Apps klien ini merupakan aplikasi transportasi online yang ditargetkan atau penggunanya yaitu lebih ke perempuan. Dengan waktu pengerjaan proyek dari tanggal 10 Oktober sampai 18 November. Mungkin kira-kira ini sekitar 3 minggu.
Nah, ini bentuk dokumentasi dari screen yang telah saya kerjakan. Untuk lebih lengkapnya, itu juga sudah saya update per hari dan per minggunya di itu Mas, di Google Drive. Nah, ini How Apps Tasker atau Driver yang dikhususkan untuk driver pengguna aplikasi dari Hawa Apps ini, dengan tujuan untuk melayani klien saat menggunakan Hawa Apps klien tadi. Jadi Hawa Apps dan Hawa Apps klien dan Hawa Apps Tasker ini merupakan aplikasi yang sinkron. Untuk waktu pengerjaan ini 21 November sampai 2 Desember 2022. Nah, ini juga bentuk dokumentasi yang telah saya kerjakan. Untuk total yang sebelumnya Hawa Apps klien tadi itu setelah saya hitung screen-nya itu 91 screen dengan berbagai fitur. Nah, ini untuk project yang ketiga. Project yang ketiga ini bentuk kerjasama dari e-delegasi dengan Kementerian Agama Malaysia. Ini bertujuan untuk mengurus kepentingan masjid, fasilitas, kemudian infak sampai ke pernikahan. Nah, ini merupakan sistem community masjid digital yang ada di Johor. Untuk waktu pengerjaan proyek itu saya mulai dari tanggal 27 November sampai 29 November. Ini kita kerjakan berempat dengan 2 orang dari UI UX dan 2 orang dari Flutter. Untuk aplikasi untuk proyek ini dapat 2, yaitu mobile dan website. Ini bentuk dokumentasi dalam secara aplikasi bentuk mobile. Nah, ini juga bentuk dalam website. Keduanya juga sudah saya update di Google Drive. Nah, kemudian untuk project yang keempat, ini saya mengerjakan admin Red Runner. Ini implementasi bentuk mobile dari web admin Red Runner dengan tujuan agar memudahkan admin memantau dan mengelola data. Pengerjaan ini dikerjakan mulai dari tanggal 5 sampai 13 Desember 2022. Ini juga beberapa dokumentasi. Nah, kemudian untuk project yang kelima, itu runner service flow. Runner service ini merupakan update dari aplikasi Red Runner, yang mana tampilan UI home-nya sudah di-update terlebih dahulu. Nah, runner service ini merupakan fitur yang ada di aplikasi Red Runner itu. Jadi setelah melakukan update pada bagian awal aplikasi, kita mengerjakan update fitur. Nah, untuk pengerjaan proyek ini dimulai pada tanggal 14 sampai 29 Desember 2022.
untuk Runners Showcase ini juga sudah beberapa kali tim melaksanakan meeting dengan project manager dari Uda Coding untuk mensinkronkan apakah desain ini bisa diterapkan di aplikasi Runner atau tidak. Untuk dokumentasi juga sudah saya update, Mas, di Google Drive. Nah, kemudian ini untuk project yang ke-6, itu website perniagaan yang dikembangkan oleh delegasi Sabah Loka dengan pengerjaan dari tanggal 3 sampai 6 Desember 2022. Nah, ini bentuk beberapa contoh dokumentasinya. Nah, juga selain pengerjaan proyek dan yang telah saya kerjakan itu sebelumnya juga sudah mengerjakan beberapa pembelajaran di dua platform, yaitu Udemy dan Coursera. Dengan ini saya lampirkan sertifikat yang telah saya dapatkan di Udemy dan Coursera tersebut. Baik, mungkin itu saja presentasi yang telah saya laksanakan selama menjalankan kegiatan PKL di Uda Coding dan Delegasi. Kemarin total magangnya jadi berapa minggu? Maaf, Mas. Total magangnya jadi kemarin berapa minggu? Pas 20 minggu, Mas. Di tanggal 5 itu saya berangkat pulang, tapi saya tetap melanjutkan kegiatan, Mas. Oke. Apa? Oke, paling nanti untuk yang magang kemarin itu kan tugas-tugas dan lain-lain kan dikumpulin ya. Ini aku Ya, cek di sudah, Mas, sini. sudah di-update semuanya. Mungkin tinggal laporan PKL saja, Mas, karena di lampiran ini dibutuhkan surat keterangan telah melaksanakan PKL dan juga nilai dari pembimbing perusahaan. Oke, Apakah saya kirim dulu yang ini atau gimana, Mas? Atau menunggu mungkin dari kamu bisa kirim ini sih form PKL ya. Item apa namanya? Item yang dinilai apa saja? Oh, sebelumnya juga sudah saya kirimkan, mungkin akan saya kirimkan lagi ya, Mas. Oh ya, oke. Untuk laporan ini apakah perlu saya kirimkan, Mas? Slide-nya aja nggak apa. Slide ini, Mas? Oh iya. Kamu masukin di drive itu aja ya. Oh iya, baik, Mas. Ini juga, Mas, saya ada mau bertanya, apakah dari perusahaan membolehkan untuk menampilkan dokumentasi ketika saya ini, Mas, sidang di kampus? Nggak apa-apa. Apa ya, Mas? Asal project-nya nggak di-share aja ke yang lain. Maksudnya file Figma dan lain-lainnya. Kalau screenshot sih nggak apa-apa. Kalau untuk laporan ini dimasukkan ke
apa namanya, website kampus, Mas. Apakah itu boleh, Mas, atau gimana? Enggak Di apa. Oh Kan ya, nggak full kan? Cuman beberapa tampilan aja kan? untuk yang di laporan ini saya nggak masukin, Mas, karena eee, belum dapat izin juga kan. Jadi saya cuman apa namanya, thumbnail-nya aja yang saya masukin, Mas, dan itu sudah boleh sama pihak kampus. Oh ya, oke. Ya, kemarin itu, Mas, Ahmad juga bilang untuk, sertifikat yang didapat itu ada 2 ya, Mas? Ya, nanti yang dari, Udah Coding sama Edu Legacy. Oh gitu. Eee, untuk, eee, keluar sertifikat itu berapa lama ya, Mas? Semua yang dikumpulin, tugas dan lain. Nah, nanti setelah itu nanti ada form feedback, kemudian, kalau ke Mas Ahmadnya nanti aku coba tanya berapa lama ya, tapi kalau di Udah Coding sih setelah kamu isi itu paling, beberapa hari setelah itu nanti bisa dikasih sertifikatnya. Oh iya, baik, Mas. Oke, paling itu sih. Nanda ada pertanyaan, Anda? Oke. Halo Mas Irfan. Halo, Mas. Oke, gimana magang di Udah Coding, Mas? Alhamdulillah dengan, telah melaksanakan kegiatan magang di Udah Coding itu saya mendapat banyak pengalaman baru, Mas. Termasuk juga, bagaimana cara meeting yang sebenarnya di sebuah perusahaan, Mas. Oke. Berarti untuk dari UI, UX sendiri berarti Mas, belajarnya, gimana proses belajar Mas di selama magang? Eee, selama magang mungkin, saya yang awalnya, apa namanya, Mas, masih bingung ini buat apa, ini screen-nya buat apa, flow-nya gimana. Tapi, semakin hari, semakin dijalani itu saya semakin paham gitu, Mas, bagaimana, UI UX ini bekerja, Mas. Oke. Tapi untuk dari, UI design yang Mas bikin yang di pas magang itu pernah divalidasi nggak sama user-nya langsung? Misalkan Mas kan bikin UI design untuk, Mas Ahmad gitu ya. Iya, Mas. Nah, ini pernah kira-kira cara komunikasi Mas gimana ya? Mas ini gimana untuk dari, apa namanya itu, Mas sudah bikin UI design ternyata nggak sesuai nih. Nah itu, cara Mas komunikasi sama kliennya gimana kira-kira? Eee, karena saya, langsung setiap hari berinteraksi dengan Mas Ahmad, jadi kita komunikasinya kayak biasa aja, Mas. Cuman, dari Mas Ahmad itu memberikan task, kemudian kita lakukan meeting, kemudian, juga dengan, Mas Rafi, kalau sudah desainnya sudah pas, kemudian kita bisa melihatnya di, Google Play Store, Mas, di aplikasi Red Runner tersebut. Jadi yang terakhir yang saya lihat itu desain yang kami buat dari tim UI UX itu sudah diimplementasikan di, apa namanya, di Google Play Store. Mungkin untuk, komunikasi kita tidak ada kendala, mungkin lebih, seperti, keluarga saja, Mas. Oke. Eee, untuk dari inspirasi desain biasa Mas di mana biasanya? Untuk inspirasi desain saya, biasanya, eee, open source, Mas, dari Dribbble, kemudian Behance, kemudian saya juga, mengambil, inspirasi dari, Instagram. Jadi saya bagaimana tips, UX, desain, dan UI.
Kemudian saya juga melihat proyek-proyek yang dikerjakan orang-orang tersebut. Wah, oke. Tapi sebelumnya segi prosesnya Mas ya. Jadi kalau kita bikin UI design ini sebenarnya ada proses UX yang harus kita lalui gitu ya. Dari UX sendiri Mas sudah belajar nggak sih selama magang itu, pernah riset sendiri nggak tentang Untuk, UX gitu? mungkin karena klien saya baru Mas Ahmad, Mas. Jadi untuk research itu belum terlalu mendalam, Mas. Tapi kita mendapat panduan juga dari Mas Ahmad bagaimana harusnya flow ini dikerjakan, bagaimana desain ini bagusnya lebih friendly dengan pengguna gitu, Mas. Tapi itu baru sama Mas Ahmad ya, Ya. belum sama ke user yang langsung, yang pengguna. Ya, belum, Mas. Oke, mungkin ada dulu pernah saya ikut ya, mungkin kenal Mas Boris ya, tahu nggak? Nggak tahu, Mas. Boris Hasian. Jadi dia UI research Google, orang Singapura. Oh, gitu ya, Mas. Jadi pernah ikut sama beliau. Jadi proses UI design ini sebenarnya butuh waktu yang panjang ya. Kalau seandainya kita bikin UI design kenapa warnanya merah, kenapa buttonnya seperti ini, sebenarnya itu kita nggak bisa nentuin sendiri ya. Itu Iya. butuh proses yang mendalam. Jadi kalau kita lihat mungkin di Grab ya, di Grab itu kalau kita lihat di GrabFood itu untuk bikin UI design seperti itu, bikin UI design itu butuh research selama 8 bulan gitu ya. Itu tuh research doang. Gitu ya. Jadi butuh, sebenarnya kita nggak bisa egois untuk nentuin warnanya ini, buttonnya seperti ini, sebenarnya itu butuh research. Habis nah. Ya, baik, Mas. Nah, jadi mungkin ke depannya Irfan bisa bentar. Sini juga. Nah, mungkin ke depannya Mas bisa selain pelajarin ekspresi desain di Figma gitu ya, mungkin juga pelajarin metode-metode yang ada di UI sendiri gitu ya. Ya, Jadi baik, Mas. segampang itu kita nentuin warna ini, button warna ini, posisinya seperti ini, itu butuh flow yang mendalam di situ ya. Nah, mungkin kita bisa nentuin sendiri, kayaknya bagusnya ini gitu ya, sama bagusnya ini gitu. Mungkin nanti kalau Mas kerja, misalkan nanti udah kerja di Abus Wisuda kan, UI desainnya sebenarnya cukup banyak yang kalau kita cari kerja seharusnya hiring UI desainnya cukup banyak gitu ya. Karena kalau saya baca artikel, UI desainnya termasuk pekerjaan masa depan yang bagus ya. Selain data science, ada UI design. Nah, jadi ini harus Mas manfaatkan. Jadi jika mungkin waktu luang, mungkin nggak hanya formalitas di magang, mungkin Mas belajar UI design sekarang sebagai formalitas doang gitu ya. Mungkin nanti habis magang itu Mas bisa belajar UI design untuk masa depan Mas gitu. Jadi pelajarin lebih mendalam, mungkin malam itu kalau seandainya, jadi nggak sekedar tugas doang gitu. Jadi Mas harus dari diri Mas sendiri harus yakinkan kalau UI design ini bakal berkembang, jadi Mas harus jalani sendiri tanpa disuruh orang gitu. Misalnya kalau sekarang kan Mas kerja itu karena PKN gitu ya, karena tuntunan sekolah gitu. Nah, jadi di luar itu Mas bisa dalami lagi gitu sih. Mungkin insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih memperdalam belajar mengenai UI UX ini, Mas, dengan bekal dari yang didapat dari Udah Coding dan pengalaman juga, Mas. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih, Mas. Oke, paling dari aku juga hampir sama ya dari apa yang disampaikan Nando.
terkait dengan progres dan juga pekerjaan selama magang. Kemudian mungkin lebih banyak untuk explore sih, kemudian belajar hal-hal yang terkait desain gitu ya. Mungkin beberapa waktu selama awal-awal magang mungkin aku sering ingatin untuk kayak desainnya masih kaku dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi lebih banyak ini sih koneksi yang dicoba untuk referensi desain seperti itu. Ya baik Mas, mungkin kedepannya setelah dari udah coding ini saya lebih memperdalam lagi Mas. Itu aja sih Mas. Iya Mas. Paling itu saja sih dari Mas Irfan, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky dan Mas Nando dari Uda Coding yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan PKL di Uda Coding ini Mas. Semoga dengan ilmu dan pengalaman yang saya dapat, saya mendapatkan passion di bidang yang saya jalani ini Mas. Mungkin itu saja sih Mas. Oke, baik. Kemudian paling nanti yang form tadi minta tolong dikirim ya di WhatsApp, nanti kita Oh ya coba. baik Mas. Segera Mas. Kemudian setelah itu nanti kita pastikan untuk semua tugas-tugasnya nanti udah sesuai dan udah benar. Nanti kalau udah, nanti kita akan buatkan sertifikatnya. Tapi kalau kamu butuh surat kelulusan magang ya? Surat telah melaksanakan PKL Mas. Oh ya, oke. Ya. Paling nanti yang itu sih yang bisa kita dahulukan ya untuk kita Ya boleh berikan. Mas. Kalau untuk sertifikat sih kita harus verifikasi semua data-data, kemudian nanti juga harus komunikasi dengan Mas Ahmad juga gitu. Oh iya baik. Oke, paling itu saja untuk di pagi hari ini. Terima kasih banyak Irfan. Terus ya paling itu saja. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.